Gua ketemu lu nonton lu adegan ranjang sama Deva. Semokan yang asli atau semokan kamu? Semokan dia kali. Semokan dia. Ya? Oh iya. Iya. Salah. Kalau di dalam Hah? Iya. Lu ngerasa istri lu salah? Iya. kalau lu selingkuh sama orang lain, itu dibilangnya cuma selingkuh. Tapi kalau lu selingkuh sama adik ipar, itu adalah pengkhianatan terbesar sepanjang masa. Kok kita ke hotel? Iya. Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja ya. Ya, kita pulang aja. Aku mau, Mas. Tapi gimana dia? Aku juga mau. Aku juga mau. Di sini aja jauh-jauhan ya. Di film begini-begini. Aduh. Kok lu bisa-bisanya selingkuh sama Deva? Mbaknya yang nyuruh sih. Cari tuh suami kayak... Ibu. Enggak dong, Mbak kan yang ngomong. Cari suami kayak masmu. Oh. Nah, bukan dicari lagi, diambil kalau Rani kan. Gitu, Tapi kalau gue dengar ceritanya, gue podcast tuh kemarin sama yang si Elizanya. Itu kan diceritakan bahwa si Raninya itu kalau di rumah dia cuma pakai dasteran, nggak pakai daleman. Iya. Oh ya, kita juga diceritain itu ya. Di film gitu nggak? Enggak. Lu Enggak dong. Nggak bisa dong syuting begitu. Enggak dong. lah, tapi kan ada adegan dewasanya. Itu. Adegan dewasa ada, tapi kayaknya kalau di asli itu mungkin sama Raninya dari awal udah kegatelan, ngerti gak sih? Sebenarnya kalau mau lihat versi ekstrim, se-ekstrim cerita aslinya ya di adegan-adegan yang diperagain sama Elizanya itu. Oh, yang diceritain sama Eliza. Yes, dia kan bikin sketsa by sketsa tuh. Nah, Iya. itu sebenar-benarnya. Nah, kalau di film itu ada adjustment. Maksudnya supaya orang tuh kan sekarang kalau ada perselingkuhan selalu ngomongnya pelakor. Ya kan, yang disalahin perempuan mulu gitu. Nah, MD, Mas Hanung itu kayak ngerasa nggak fair banget gitu. Kalau selingkuh ya pasti dua belah pihak dong, which is bukan cuma perempuan, laki-laki juga pasti. Nah, kalau di film alasan akhirnya mau sama si Rani ya? Gue ketuker mulu Rani. Apa? Karena mengabaikan sebenarnya sudah Situasi ya? Iya. Coba apa? Gue mau dengar. Menurut gua, Iya. karena kita menormalisasi hal-hal yang memang sebenarnya itu Tidak tidak boleh. boleh. Apa contohnya? Ipar serumah. Iya, betul. Ipar serumah biasa aja, cuy. Kalau lawan jenis nggak boleh, dan Kalau jenis nggak boleh. Berdasarkan hukum agama apa nih? agama. Itu adalah hadis juga sih. Lah, kalau sekarang dia punya saudara nih. Ya, tapi sudah tidak ada orang tua lah misalnya. Oke. Terus dia nanggung saudaranya. Dia mau taruh di mana ini saudaranya? Sebenarnya kalau mau taruh di mana pasti ada lah opsi lain. Yes. Apa? Coba kalau Deva jadi misalnya kan Iya. Mungkin cari opsi saudara yang lain yang di rumah itu yang ada cuma lu. cuman Atau gua. ngekos kalian. Tapi Istri emang lu, dipantau. istri lu. Mika, Ya, punya adik. ya dek. Kalau gue tetap kalau sebelum gue main di Para Dalam Maut, mungkin gue akan mengiyakan, Den. Gue membolehkan tinggal bareng. Tapi dengan gue main di Para Dalam Maut, ternyata memang sudah ada imbauan itu dari zaman dulu bahwa kalau lu bukan mahram ya, dibilangnya bukan mahram, lawan jenis gitu, tidak ada hubungan darah secara langsung, jangan tinggal bareng. Tapi ada yang tinggal bareng baik-baik aja. Banyak. Nah, itu di keluarga gue juga dinormalisasi. Ya, selama tidak ada apa-apa ya. Selama tidak ada apa-apa. tidak ada Awalnya apa-apa. kan Rani dan Aris juga tidak ada apa-apa. Yes. Tapi karena dikasih secara tidak langsung, dikasih momen untuk berdua terus, paham nggak? Nah, kalau berdua kan nanti yang ketiga setan kan katanya gitu. Nah, kalau di luaran kan pasti bilang kalau ada perselingkuhan kayak gitu, yang salah ceweknya kan ya. Berarti ceweknya nih yang nggak tahu diri gitu, kesannya begitu kan. Tapi kan sekarang dalam kisahnya Ipara Dalam Maut ini, kalau yang di film itu kan ceritanya awalnya gara-gara apa si Aris ini mau sama dia nih. Nah, itu dulu tuh. Point of view Aris deh. Specifically momen gitu ya. Iya. Ya momen-momen karena tinggal bersama itu, dimana kan sebenarnya Iya, tinggal bersama deh. tinggal bersama, Rani itu kan kesehariannya berhijab kan. Iya. Cuman kan kalau lu udah tinggal bareng, ada momen dimana lu pasti akan
off guard gitu. Jadi mungkin Iya, terbiasa tinggal. ada beberapa kali waktu di mana dia akhirnya lupa pakai hijab. Yang seperti itu. Oke. Aris melihat itu, Apanya? ya sosok yang berbeda lah, Den. Tapi kan pakai daleman kalau di film. Iya kan? Sekarang gue mau nanya sama Tapi lu. Tapi kan beda. Iya, masih paham ada. gue makanya. Sekarang gue mau nanya sama lu, Dev. Misalnya nih, lu sama Mika nih, dia bawa adenya nih, Yeah. ya kan? Kalau ada kejadian seperti itu, anggaplah ditinggal sama lu. Kira-kira apa yang lu lakuin? Sebisa mungkin gue akan menghindari momen di mana gue cuma akan ada berdua doang di rumah. Tapi kan sulit ya. Sulit, tapi bisa. Lu akan ngomong nggak ke istri lu? Ngomong pasti. Ngomong. Kalau Iya. lu benar ya. Iya, Lu ngomong apa kira-kira sama Ngomong. istri lu? Kan itu adeknya soalnya. Situasi ini bikin gak nyaman. Iya, Gitu. lu ngomong pasti ya. Ujung-ujungnya sebenarnya gue sebagai suami, gue paling malas berantem sama istri gue. Apalagi lu abis kerja gitu-gitu kan. Lu malas kan, capek kan gitu. Lu pengen pulang istirahat berdua gitu. Tapi kalau karena ada orang yang akhirnya bikin kita berantem-berantem mulu, termasuk jika itu pun saudara, gue pasti akan ngomong. Ini nggak ada berantem nih, cuma kan lu ngelihat ya. lu Tapi bikin sebagai gak nyaman pasti. Iya, lu nggak nyaman. Gelagat kita pasti jadi aneh. Iyalah. Iya kan? Pasti kayak Iya. aneh lah, aneh. Iya, gue pasti lah kalau itu mah gua. Iyalah. Cuma kalau gua pasti akan ngomong ke istri kalau itu adeknya. Nah, kalau Deva kira-kira dia akan ngomong sama. Gue juga ngomong. Lu ngomong apa? Kalau bisa kita cari tempat tinggal lain. Ih, Iya. Lebih bagus kali. berarti pertanyaannya berarti ada intention si Raninya itu. Iya. Nah, sebenarnya kalau di film Para Dalam Maut, dua orang ini terlihat tanpa intensi sama sekali. Awalnya tuh emang tulus. Iya. Tulus. Tapi yang namanya manusia kan. Tulus apanya? Tulus, At maksudnya first tulus loh. Aris itu kayak walaupun pada awalnya dia tuh agak berat ketika ibu mertuanya ingin menitipkan. Iya, itu kan. Cuman dia kembalikan ke istrinya karena itu kan adik kandung istrinya. Dia Beratnya bilang, karena apa kalau di film? berat karena sebenarnya ini anak perempuan yang baru beranjak dewasa, lu pasti pusing lah ngurusin. Maksudnya dia kan pasti baru akan bertemu dengan teman-teman baru di perkuliahan, pergaulannya seperti apa, lu harus jagain lah intinya Oh iya, gitu. tanggung jawabnya aja. Tanggung jawabnya berat kan. Oke. Dan itu ada, Aris ngomong gitu ke istrinya, ini tanggung jawabnya berat. Oke. Aku nggak yakin kita bisa, tapi kalau kamu yakin, aku ikut, aku Oke. dukung. Gitu. Oke. Terus akhirnya kenapa bisa akhirnya kalian bergulat di tempat tidur? Apa ceritanya kan itu pertanyaannya. Karena sering bersama, terus Aris tuh jadinya yang awalnya hanya sekedar cuman nganterin ke kampus, karena mereka satu kampus kan, Iya. Aris dosen, Iya. Rani mahasiswa yang kebetulan juga di satu kampus yang sama, sering nganterin, terus dari yang momennya biasa aja bersamanya, lama-lama Aris tuh selalu ada di momen-momen penting Rani. Oke. Raninya merasa nyaman. Ya, Jadi ini ceritanya bukan hawa nafsu kalau di film. nafsu. Nafsu juga sih. Nafsu. Pada Nafsunya- akhirnya nafsu. Ketika lu berpasangan dan lu berkhianat, itu nafsu. Jadi nafsunya siapa yang nafsu si kamu atau Kalau di Para Dalam Maut, Both? movie both. both Both. ketemu Iya. karena cinta, Enggak Tidak. cinta juga. Situasi. Situasi. Berdua Iya. terus. berdua terus. Dan ketika momen berdua itu tadi yang gue bilang, kalau cuman Gue berdua berdua terus sama mbak gue nggak nafsu. gue juga di rumah ada Mbak sih sama Den. Iya kan tuh. Iya betul. Ayo. Oke. Itulah bahayanya mungkin karena gini loh. Aris tuh mungkin ngelihat Rani itu versi Nisa, tapi versi yang mungkin sifatnya selama ini tidak ada di Nisa, ada di Yes. Rani. Oke. Tapi itu kan nggak akan terlihat kalau nggak ada momen berdua terus. Betul, iya. Berarti kan ada sesuatu secara hawa nafsu yang dia lihat di Rani itu. Rani, betul. Dan Rani juga kan dia punya daddy issue. Iya. Dia tuh ya nggak punya bapak. Ngelihat ada sosok bapak di Mas Aris. Jadi kayak, oh ini nih yang gue butuhin gitu. Kamu punya pengalaman itu nggak? Aku mungkin bisa dibilang ada daddy issue. Tapi kalau aku jadinya lebih ke bukan yang mencari. Jadi yang kayak takut. Ngerti gak sih? Oh, lebih Trust ke issue. takut. Nah malah lari ke sana. Kan ada orang yang kayak nggak dapat kasih sayang gitu, jadi kayak gue harus nyari di cowok, gue perlu dapet dari cowok. Kalau aku malah kayak kalau ada cowok yang datang,
lo mau ngapain gitu. Kalau aku malah jadi trust issue. Karena malah jadi nggak percaya ke cowok, ngerti gak sih? Iya, paham. Ini aku juga penasaran karena kan banyak nih cewek gue tahu dia punya daddy issue ya. Ya, Sehingga banget. akhirnya dia kadang-kadang suka salah memilih pasangan karena dia tidak punya figur kan yang kuat yes. gitu kan. Nah, biasanya apa yang kamu hindari dari laki-laki itu? Lebih ke apa ya? Kesetiaan? Ya Area banyak situ. sih Banyak. kesetiaan dan lo deketin gue mau ngapain gitu. Ya mau pacaran lah. Ya udah ketemu nyokap, ngerti gak sih? Jangan yang kayak karena di otak aku udah lo mau ngapain gitu. Oh jadi Jadi begitu. trust issue ya. Dan aku sih sebenarnya bukan sepenuhnya nggak punya figur bapak gitu ya. Aku tetap ada, tapi di satu sisi kan aku juga ada sosok kakak, kakak cowok. Jadi aku juga tetap masih dapat kasih sayang, protect dari kakak aku. Jadi tidak craving kasih sayang laki-laki. Oke. Waktu proses syuting kan ada beberapa adegan kedekatan nih kalian. Ya, adegan intim. Adegan intim. Yes. Belum pernah ketemu bareng main kan? Baru Deva. kenal dari project ini ya. Awkward gak? Jujur enggak lagi kayaknya ya. Kalau gue enggak sih kak. Nggak ada cipokan beneran nggak ada ya? Ada tapi bukan yang momen kissing. Bukan kissing Oh cuma sih. hanya untuk simbolisasi aja. Iya, dan itu adalah trigger kalau di film ini tuh Iya. itu menjadi scene trigger hubungan Aris dan Rani. Jadi berlanjut. Jadi berlanjut. Tapi itu pun juga terjadi karena ketidaksengajaan. Iya. Nggak sengaja ciuman. Nggak Yes. sengaja. Oh kayak film-film gitu tiba-tiba gini. Ya kan memang film, Dan. Iya. Iya. Gimana sih? Iya. Terus berlanjut gitu. Gak langsung juga sih, ada stepnya lagi. Nggak langsung. Karena ya itu dia tadi masih ada apa ya? Masih ada Boundaries. Aris sendiri tuh pada saat itu masih ada kayaknya itu nggak bener deh. Itu nggak bener. Ya udah jangan dibahas, kita lupakan. Tapi udah sampai di level yang kan ada scene di mana Aris tuh sempat ngelihat Rani tengah malam tidak berjilbab untuk pertama kali di dalam rumah. Yang di trailer Itu dia masih ngomong ke istrinya. Adik kamu tuh nggak pakai jilbab, kasih tahu dong. Gitu. Kalau lu tiap hari lihat orang dengan tampilan seperti itu, tiba-tiba dia buka jilbabnya, itu akan jadi orang yang sangat berbeda. Dan lu lihat tengah malam. Iya paham. Cuma kan yang kita lihat kan sesuatu yang lain selain Beda, juga. iya beda. Itu udah dengan celana pendek gitulah, baju Tank tidur top, lah celana ya. pendek. Aris tuh masih bilang, tadi aku papasan sama adekmu nggak pakai jilbab, tolong dikasih tahu. Supaya pakai jilbab. Tapi kasih taunya baik-baik, masih gitu. Nah, ketika momen yang tidak sengaja kissing itu terjadi, yang tidak sengaja itu udah nggak diomongin sama Aris. Karena levelnya udah terlalu jauh. oh dia merasa Iya. bersalah juga. Iya, akhirnya tuh udah kayak gitu. Dia sebagai kepala rumah tangga sempat merasa bahwa kayak gagal lah jaga kepercayaan. Makanya dia nggak pengen bahas. Cuma karena situasi bikin mereka terus berduaan di rumah. Kepalan tanggung nih. Berlanjut. Oh adegan ranjang. Oh lu adegan ranjang sama dia? Iya. At first malu, tapi kan ya udah namanya karakter dan. Ya menurut lu, gue berumur begini gue nggak malu. Yang ditanya gue doang. Yang masih ditanya muda gue lu. doang. Kan lu Masih jam muda terbang. doang. Lu jam terbang udah tinggi nanti ke lu nya. Ini kan masih muda. Pacar lu protes nggak? Lu izin nggak? Izin dong. Dia bilang apa? Ya nggak apa-apa selama untuk kerjaan nggak apa-apa. Nggak ada batasan gitu. Biasanya kan cowok boleh lah ini tapi Karena jangan. sebelum project ini, maksudnya jauh sebelum project ini ada, aku udah ngomong sama pasangan aku. Dari awal kayak, aku kerjaannya seperti ini. Jadi mau nggak mau aku tiap project bakal ada ketemu laki baru. Dan kalau seandainya nanti ada scene kissing atau adegan rajang dan lain-lain, aku akan kabarin kamu. Dan kamu fine nggak? Kalau emang dari awal kamu nggak bisa ngeliat pasangan kayak gitu, kita nggak usah jalan gitu. Maksudnya daripada ujung-ujungnya dia overthinking, jadi toxic dan lain-lain. Terus dia kayak, oh ya nggak apa-apa sih selama kamu ngomong sama aku. Oh oke. Gitu. Jadi kayak nggak ada masalah Fine-fine sih. aja. Iya, malah kemarin pas gala premier mertuanya juga datang. Nonton lu adegan ranjang. Iya. Datang, gua ketemu. Mertua lu nonton lu adegan ranjang sama Deva. Itu Ini dia. bagus jadi thumbnail ya. Setelah itu ada lagi keluarga besar saya, keluarga besar papa saya, Karamai, bikin nobar. Nenek aku umur 80 tahun nonton saya kayak gitu. Ada ini nggak ada komentar masuk dari keluarga nggak kayak aduh jangan deh main-main film kayak gini lagi lah besok-besok. Enggak sih. Aman ya? Yang aku deg-degin papa aku dong. Papa gimana? Setelah gala premier di lounge ketemu dong. Lucu Karena aku lagi, baru iya. ketemu di lounge. Iya. Pas ngeliat, papa, please ngomong apa, mau ngomong apa. Dia cuma bilang, Davina, actingmu jadi pelakor bagus. Gitu dong.
Terus gue kayak, Keren, supportive. terus gue kayak, ini gue nggak diomong. Iya. Jadi kayak maksudnya ya udah. Oh, fine. Untungnya, thank God. No problem. Tapi sebenarnya habis itu ada siraman rohani sih, voice note. Oh, ada. Ada bagian kayak, Oh, aduh. Vina, Papa bangga melihat karir kamu sekarang. Filmnya sangat-sangat bagus. Kamu juga sangat menjiwai. Sangat menjiwai karakternya. Bagus, Papa suka. Semoga anak Papa sukses, bla bla bla. Tetapi hati-hati aja ya. Cuma gitu-gitu aja kayak hati-hati jangan sampai terbawa ke kehidupan nyata, ngomong kayak gitu-gitu sih. Iya. Kayak masuk-masukan gitu aja. Gue ke dia dulu ya bentar Oke. ya. Mika nggak ngomel. Lu adegan dia pemain Mika tuh tiap- film sih biasa aja kali ya. Tiap dia ada waktu luang, pas gue lagi syuting, gue ajak ke lokasi. Jadi gue kenalin ke Davina, Ketemu. gue kenalin ke Michelle. Dan lagi kan lawan main gue tuh bukan cuma Davina doang gitu. Yes. Ada Michelle ya kan. Pinter. Gue belajar dari konten-konten lu. Bagaimana cara menenangkan Ci Olive, gue udah nonton. Gue ajak ke lokasi, gue kenalin satu persatu. Dan itu emang pemain ceweknya banyak, bukan Iya, cuma iya. Davina, Michelle. Michelle, ada Devina Aurel, Oh, terus iya. ada beberapa juga yang jadi teman kampus dulu Yes. tuh kan. Iya. Tuh, jadi gue kenalin. Dan tiap gue syuting, emang gue kayak gitu. Biar Dia nggak harus nyaman, datang, nyaman. dia nggak harus datang terus. Karena gue juga sebenarnya bukan tipe yang terlalu nyaman juga ditungguin kerja gitu. Cuman kalau memang ada, gue lihat kalau callingan hari ini gue nggak terlalu padat, scene-nya nggak terlalu berat, dia juga lagi luang, gue pasti suruh datang. Oke. At least dia harus kenal. Karena kalau gue pulang hanya bawa cerita di lokasi begini, dia nggak punya bayangan. Oke. Tapi ketika dia udah ketemu person to person ke semua orang di situ, termasuk ke sutradaranya, ke kru-krunya, tim makeup, wardrobe-nya, tiap gue cerita kejadian gue habis syuting, dia jadi paham, dia punya bayangan. Oke. Ketika misalnya gue ngomongin, oh tadi Davina di lokasi begini, tadi Michelle di lokasi gini, tadi Davina gini. Dia jadi paham gitu. Iya, ini bentuk treatment laki-laki yang harusnya sebenarnya banyak laki-laki perlu ngerti gitu juga ya. Supaya si istri juga, dia juga nyaman gitu ya. Ya, dan jadinya kalau lu udah ketemuin sama mereka, sama partner kerja lu ceritanya nggak perlu effort banget, Dan. Iya, dia lihat sendiri lah. Dia lihat sendiri. Iya. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau misalnya Mika main film adegan ciuman sama ranjang nih, sama gua misalnya nih. Lu oke nggak? Lagi tayang dia sama Reza sekarang. Ada adegan gitu? Sama Ipara Dalam Maut nggak ada apa-apanya Ipara Lebih Dalam Maut. parah yang ini. Lu oke ya? I'm fine. Waduh. Karena buat gua gini ya. Kepercayaan menurut gua tuh konsep yang harusnya lu kasih sepenuhnya. Terserah itu nanti mau dipakai atau dirusak, yaitu itu ada pada orang yang lu berikan kepercayaan itu. Tergantung dia. Tergantung dia. Tapi sistem percaya nggak boleh setengah-setengah. Percaya harus full. Percaya harus full. Oh. Jadi kalau lu marah, lu kecewa, udah selesai. Beneran selesai. Ketika kepercayaan itu dirusak. Nggak perlu ada kayak warning atau ini jangan sampai gitu. Pasti ada lah. Gua rasa setiap hubungan tuh pasti punya obrolan tertentu ya. Dan spesifik akan hal itu. Cuman kalau gua sama Mika, kita emang kita pengennya pernikahan itu tidak bikin Deva dan Mika berhenti menjadi versi terbaik mereka. Oke. Gitu. Nggak ada trust issue pernikahan kalian? Nggak ada. Oh, aman semuanya? So far aman. Dan kenapa lu bisa nikah sama Mika? Itu pertanyaan kita itu. Iya, berawal dari sahabat, gue tahu kan. Gue dari masuk pintu dia udah nanya kayak gitu. Karena gue kenal sudah lama. Dan Mika itu tadinya pacaran sama temen gue. Terus gue tahu lah seluk beluknya, tahu-tahu nikah sama dia tuh nggak masuk di akal gue. Yes. Karena momen gue deket sama Mika, kita udah nggak main bareng tuh deh. Udah nggak main bareng, udah pisah kita ya. Udah lama nggak ketemu kita. Kangen deh. Enggak, gue nggak kangen sama lu. Pegang cincin kawin dulu biar lancar. Iya, ngomongnya. lancar amin ya Allah. Apa yang bikin gue akhirnya nikah sama Mika? Yakin? Yakin sama Mika Gue ya? tahu kan cerita-cerita lu juga ribet masalah pilih pasangan. Oh iya kan, makanya kan gue jarang pacaran kan. Iya. Iya deket-deket doang. Iya. Dan itu Mika tahu. Ah, Itu Mika tahu. iya. Bahwa gue tuh banyak lah deket sama orang, tapi sampai di level pacaran tuh hanya beberapa. Iya. Itu lu googling juga, pacar gue cuma 1-2 orang. Berarti lu ada trust issue sama diri lu sendiri kan? Enggak, karena gue tipe yang pengennya all out. Kalau gue pengen harus gue pacarin nih orang, atau kita harus pacaran gitu, dalam hubungan pacaran gitu, gue pengennya lama. Nah, supaya bisa lama,
iya penjajakannya juga butuh waktu lah. Nggak bisa kayak lu ketemu 1-2 minggu terus kayak besok pacaran yuk, nggak bisa. Jadi paling setelah 3 bulan deket, lu baru bisa kayaknya kita bisa pacaran. Apa tuh sama Mika? Dia juga nyimak. Kita ibu-ibu kepo, Wak. Apa? Kita habisin dia. Apa? Kalau sama Mika tuh apa? Karena mungkin kita punya culture yang sama. Kita berbagi culture yang sama-sama timur. Oke. Paham nggak? Jadi gue ketika masuk ke keluarganya, lu kan Makassar ya? Makassar, tapi kan gue tumbuh dan besar di Timika kan, di Papua gue. Mika Ambon. Oh, Ambon. Oke. Ambon Manado. Oke. Gue tuh gampang banget berbaur sama keluarganya. Gampang akrabnya, gampang deketnya. Dan tiap gue pulang atau tiap gue ketemu atau hadir di acara keluarganya Mika nih, lagi ngumpul rame-rame, gue rasanya kayak pulang ke rumah, Den. Oke, itu satu hal ya. Berarti antara keluarga lu nyaman nih. Yes. Itu satu. Ya, kalau sama Mikanya sendiri, karena apa ya, gue tuh nggak harus, gue jadi callback ke hubungan-hubungan gue sebelumnya, di mana hubungan sebelumnya tuh gue harus effort banget ngejaga hati pasangan gue gitu. Asik. Kata-katanya harus gue pilih-pilih banget. Sama Mika gue bisa ngomong apa adanya dan dia nggak apa-apa. Gitu. Tahu banget lagi gue. Nah ini kan fase baru, gue udah lama gak ketemu dia. Biasa kita ngobrol. Berarti lu akhirnya masuk ke fase baru dalam sebuah hubungan di mana usaha gue untuk mendapatkan apa yang gue mau dari lawan jenis ternyata salah nih. Ada yang harus gue revisi. Betul. Ternyata kalau mau cari jodoh yang bagus itu effortnya juga kita lihat gitu. Jadi sama-sama ketemu di tengah gitu kan. Ketemu di tengah. Tadinya kan lu selalu berusaha untuk menjadi sesuatu buat dia supaya dia mau sama lu. Ya. Begitu kan poinnya kan. Nah sama Mika tidak itu ya? Nggak perlu. Oh iya. Nggak perlu. Jadi gue cukup jadi Deva aja. Dan gue juga nggak minta apa-apa dari dia selain dia menjadi Mika aja. Dan itu buat kita berdua cukup. Ketemu tuh? Ketemu. Karena buat gue hubungan itu benar saling mengisi. Tapi tanpa lu minta. Gitu. Yang paling benar adalah tanpa lu minta, saling mengisi. Ya komunikasi lah pada akhirnya yang nanti akan mengisi kekosongan informasi yang kita belum punya di hubungan ini. Misalnya kayak ada beberapa hal yang kita perlu adjust, kita perlu penyesuaian. Kayak bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga. Oh iya itu. Itu kan belakangan gitu. Siapa yang pegang duit? Saya hari ini tidak bawa dompet ya dia yang pegang semuanya. Oke. Ya. Terus kalau trust issue yang lu alamin di awal-awal pernikahan sampai sekarang yang paling gede apa? Pernah ribut? Ribut pasti. Ribut. Pasti ribut. Kenapa ribut? Kenapa ribut? Iya, gue akan tetap di situ kok. Apa ya? Hal-hal sepele sebenarnya. Contoh. Karena gini, gue tuh orang yang tukang ngabarin kan. Iya. Suka ngabarin. Gituan bisa ribut. Ngabarin. Dulu tuh waktu pacaran nggak apa-apa. Kalau gue lupa ngabarin apa segala macam pas lagi syuting. Begitu udah nikah itu bisa jadi masalah. Iya betul, itu gue setuju. Ya itu, nikah tuh jadi bikin masalah-masalah yang nggak penting jadi masalah. Oke. Gitu. Makanya gue nggak pernah paham konsep orang yang kalau mau menikah tuh cari bahagia. Enggak, itu bullshit. Nikah itu bukan cari bahagia. Nikah itu cari kebahagiaan dalam masalah. Itu dia. Itu poin dia. Karena tiap hari lu akan belajar, bahkan ketika lu merasa lu udah kenal partner lu, enggak ada hal-hal di mana ketika hubungannya udah berjalan, kok nggak tahu lagi dia suka begitu. Iya. Kok nggak tahu lagi ternyata dia nggak suka yang begini. Gitu. Davina sembari belajar nih. Iya, gue juga mikir. Iya. Masih jauh, Wak. Gue aja sama dia kita beda berapa? 12 tahun ya? Lu berapa sih, Kak? Sekarang 34. Iya, 12 tahun. Gue tahun ini 22. Iya, beda jauh konser ya. 1 dekade, Wak. Sembari kamu bisa belajar juga. Karena dia juga belajar juga. Gue juga belajar gitu. Tapi pernah nggak gara-gara kehilangan hawa nafsu sama istri? So far belum. Gue menikah belum 2 tahun soalnya. Masih desire masih tinggi? Masih. Makanya kita tuh sekarang lagi menikmati momen-momen berdua. Oke. Berdua banget gitu. Orang kan ya netizen kan biasa. Kok belum ini sih? Belum, karena memang kitanya belum serius ke arah situ. Kita baby. Iya, baby gitu. Kita masih menikmati fase-fase berdua karena kita tahu ketika kita punya baby, kita akan kangen momen berdua ini gitu. Oke. Makanya kalau dia lagi nggak syuting, gue lagi nggak syuting, kita pasti atur trip kemana. Iya. Kita pasti spend time bareng berdua kemana. Tujuannya apa itu? Ya untuk nikmatin dulu lah fase-fase apa ya? Fase-fase pacaran dalam pernikahan. Memang kita pacaran udah lama sebelum menikah.
Tapi pacaran dalam pernikahan beda lagi. Oh, adaptasi. Adaptasi lagi. Oh, supaya nanti enak nih cengkeramannya berdua gitu ya. Iya. Iya, maksudnya iya kalau adaptasi. Berarti belum ribut besar ya? Belum. Oh, syukur. Belum. Jangan dong. Jangan nih. Makanya jangan sampai. Iya. Tapi kayaknya sekali waktu perlulah. Gimana? Loh, Enggak dong. maksudnya gini loh. Kita tuh jangan berdoa Tuhan jangan bikin kita berantem. Berdoalah bahwa Tuhan kalaupun kita berantem buat kita bisa ketemu solusinya gitu. Iya, supaya dia tumbuh dalam keharmonisan. Iya, kan? jadi kita dijadikan manusia yang lebih kuat, Iya. bukan kita jadinya berharap masalahnya kecil makin kecil, Iya. nggak akan. Oke, pas lu nikah sama Mika, lu kan punya kehidupan sendiri. Lu kayak gua nggak berpikir bahwa kira-kira kita bisa nggak setia? Mungkin nggak kita selingkuh? Pasti itu ada pikiran itu. Pasti ada pikiran itu. Nih, ini biar lu tahu cowok. Enggak, aku juga mikir gitu tahu kalau orang nikah tuh ada nggak ya kebayang selingkuh? Gitu, aku juga penasaran sih. Makanya Pasti, mau tahu. pasti. Dan waktu itu gue kebayang selingkuh tuh kayak, akhirnya gue turn down sendiri. Gimana Karena kejauhan, Wak. Gue bayangin selingkuhnya sama Gigi Hadid. Susah juga gitu. Males juga sih gue dengernya Kak, jadi gitu. jadi Agak lu males ngebayangin kalau lu bisa selingkuhnya tuh sama kayak Gigi Hadid gitu. Males juga gue dengernya Kak kalau Sama gitu. Gigi Hadid gitu. Jadi nggak mungkin lah gue selingkuh. Iya. Hati-hati kau diuji dengan perkataanmu ya kan. Tiba-tiba Gigi ada di pasar Bukan Gembrong. masalah Gigi. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu. Iya. Bener. Nah, pertanyaannya kalau lu sampai akhirnya berselingkuh, apa yang akan lu lakukan? Itu pertanyaannya untuk dua belah. Ya mudah-mudahan nggak akan terjadi ya. Ya. Amin ya. Amin ya Allah. Karena menurut gua tuh kita tuh semua percaya bahwa cinta tuh kan dikasih sama yang Maha Kuasa gitu ya. Tapi itulah yang bikin manusia dan makhluk-makhluk lainnya tuh berbeda, karena manusia tuh diberikan derajat yang lebih tinggi karena punya akal. Iya. Ya kan? Iya. Punya nurani. Aris juga ngomong gini, gue yakin nih di Aris dalam dirinya. Iya, Aris gue dapat gambaran dia tuh sangat rajin sholat soalnya. Iya, Aris tuh justru Iya. lu kalau ukur Aris sama Deva ketaatan agamanya jauh Aris. banget. Aris, iya. Ini Aris nih gitu. Tapi pada akhirnya layu juga kan? Layu ya. Layu Bukan untuk tegang berkembang. ya, bukan Layu tegang. untuk berkembang. Iya. Paham kan ya? Iya, enggak mertua lu sakratul maut lu begitu juga sih ya kan ya. Cerita realnya itu. Iya. Iya, itu Di parah. film enggak ada? Enggak. Makanya itu maksudnya tidak mau dibikin bahwa kayaknya ini orang nggak berakal banget gitu ya. Iya. Padahal emang realnya nggak berakal banget. Nah, kalau dalam kasus Ipara dalam maut salah siapa? Kayaknya salah satu semua keluarga ini deh. Si istrinya? Punya peran salah juga dong. Salahnya di mana istrinya dulu? Siapa yang mainin istrinya? Nisa, Kamishal Judith. Nisa. Michelle Judith. By the way, kalian udah lihat aslinya belum? Belum, nggak boleh. Lu nggak lihat fotonya? Aku lah Rani tahu. Lihat ya? Lihat. Pas hijab ya? Iya. Masya Allah banget. Iya, putih-putihnya kayak kamu kan? Lebih putih malah. Semokan yang asli atau semokan kamu? Saya makan dia kali. Semokan dia ya? Iya. Oh iya, Iya. sumpah gue nggak tahu. Iya. Gak tahu. Iya. Kalau Aris nggak lihat ya? Enggak. Nggak ya? Kalau istrinya? Nisa Nisa, nggak ada yang Nisa. tahu. Nisa mah nggak ada yang tahu. Iya. Nah, ini gue mau nanya sama kalian tadi itu poinnya. Ke dalam ini si istrinya balik ke istrinya salah di mana? Intinya ada momen contohnya kayak dia berangkat ke kampus diizinin berdua. Yang mana kan bukan mahram kalau Iya. dalam Muslim. Itu ya nggak bakal nggak bakal terjadi selingkuh kalau nggak ada itu sih kalau kataku. Kalau dari awal nggak dibiarin berdua terus sama mbaknya, ya nggak bakal terjadi. Dan Rani pun juga dibilang, udah sana berangkat sama masmu. Rani juga kayak, oh oke. Nggak gitu. Rani juga kayak, Mbak, ini gimana masa kita berdua? Ya udah itu kan masmu, nggak apa-apa. Nisa menormalisasi itu, jadinya. Nggak apa-apa. Aku ngerasain Nisa ada salah di situ. Di situ, cuman itu ya? Nggak negur adiknya atau apa? Atau menerima adiknya di dalam rumah? Itu juga salah. Wah, selesai nih semua saudara-saudara cewek. Iya. Iyalah. Oke, itu ya. Ini kita bukan ngomong benar salah ya. Iya. Oke, ini perspektif masing-masing Yes. ya. Kalau lu? Kalau dari gue sih 50-50. 50-50. Kalau untuk Nisa Oke. secara khusus ya. 50-50. Karena gue tetap kayak berpegang pada kesalahan ini terjadi karena kolektif. Ibu mertuanya salah. setuju. Lu sebagai Aris, Hmm. lu ngerasa istri lu salah nggak ketika lu selingkuh sama As Rani? Aris. Salah. Kalau di dalam Hah? Lu Iya. ngerasa istri lu salah? Salah. Iya, di film ya.
Nyebelin banget sumpah. Salah. Sebagai Deva? Sebagai Deva enggak. Enggak, istri lu nggak salah ya? Enggak salah. Oke. Nggak salah. Clear ya? Sebagai Deva 50-50. Kok 50-50 itu apaan sih lu? Sebagai Aris, Nisa salah. Iya, itu di film. Karena dia membenarkan perbuatan dia. Iya. Nah, kalau sebagai Deva, lu 50-50. 50-50 terhadap Nisa. Kenapa? Karena ya itu dia tadi. Maksudnya, lu jangan ngelawan apa yang sudah dituliskan. Ini hukum agama. Iya. Tapi maksudnya apa ya? Intinya terlepas dari kita kesampingkan dulu hukum agama ya. Iya. Perempuan dan laki-laki bukan pasangan berada dalam satu ruangan secara terus-menerus. Ya bisa menimbulkan kesempatan. Nah, Salah siapa? yang membiarkan hal Situasi ini itu terjadi. Loh, siapa? Nisa termasuk yang membolehkan situasi ini terjadi berulang-ulang. Suaminya lah. Loh, Nisa yang suruh Rani ikut suaminya. Iya, gua nih punya pasangan. Ini lama-lama kita berantem nih. Si Olip, iya kan, punya adek yang tolong anterin. Ya gua anterin lah, ya kan? Ya. Terus kenapa dia jadi salah? Loh, salah dia membiarkan lu dan saudaranya berdua. Iya. Kan dianterin. Iya, tapi Ya, kan si Olive yang nyuruh. Kalau dari pendapat Dia juga aku terlibat. ya, mungkin karena Raninya juga background story-nya nggak punya sosok bapak. Salahnya Nisa juga ngojok-ngojokin terus. Nih masmu nih, ini udah kayak bapakmu tuh kayak gini. Sedangkan Rani diceritakan jelas-jelas dia tidak punya sosok bapak dan kekurangan sosok bapak. Dan dia anaknya sangat manja. Iya. Dia haus akan itu dan seakan-akan kayak, nih makanan enak nih. Gitu loh, Nisa itu yang Ya kayak kan gitu. bisa juga seakan-akan cari suami yang kayak gini. Iya. Bisa juga dong, sebagai Ditangkap- contoh. Ditangkap sama dia literally. Literally. Namanya aja. namanya Rani. Daripada nyari. Iya, ini udah gua aja, lu turun gunung aja, gua aja naik gitu Ini, kan. Iya, cuma kan di sini perspektifnya gini ya, mau gua karena pendapat gua beda, bukan benar salah ya. Pendapat gua adalah ketika istri mengizinkan whatsoever itu kan, tetap laki-lakinya kan yang harus tahu. Batasannya. Iya, gua nganter lu misalnya ini adiknya istri Iya. gua lah, gua nganter gitu. Mau dia pakai bra, nggak mau pakai bra gitu kan, itu kan hidup dia ya. Kan gue baru tahu kan. Nah begitu gue misalnya gue pulang gitu dia nggak pakai bra, gue kasih tahu istri gue, terus istri gue nggak ngasih tahu dia. Gue tanya kenapa kamu ngasih dia? Aduh nggak enak ya gini. Gue yang akan kasih tahu dia. Iya, gue juga akan melakukan hal yang Gue sama. akan kasih tahu dia. Kamu boleh nggak? Mohon maaf ya. It's not good for you. You anak cewek segala macam. Please use your bra and so on. Kalau enggak, it's not good for di sini semuanya. Itu kan hal harus yang dilakukan cowok ya, Iya. gitu kan? Iya. Nah sekarang kalau misalnya dia di dalam satu kesempatan berdua sendiri membiarkan, masa jadi salah si istri? Ya itu gua nggak setuju. Salah bertiga. Tetap salah bertiga. Tetap menurut gue Salah semua suami dong. Karena Nggak pure suami. Karena suami membiarkan dirinya, sedangkan dia sebagai pemimpin harusnya menuntun, bukan membiarkan dirinya masuk ke dalam satu kondisi yang sendirinya dia di situ terjebak. Kan nggak boleh gitu. Ngerti nggak? Iya. Mencegah Si itu. laki-laki nih, si laki-laki. Karena menurut gua perempuan itu dituntun oleh kepemimpinan laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya tidak bisa menuntun, lah siapa yang mau nuntun? Kan gitu deh pertanyaannya. Betul. Makanya gue bilang di sini salahnya akhirnya ke siapa gitu. Karena kesempatan itu pasti ada. Ada, Wak. Ayo. Emang ada. Ada, ayo. Emang ada. Makanya kenapa kalau di Para Dalam Maut, ketika Rani dan Aris itu bersama, tidak ada salah satu yang ngebet banget sehingga bikin kejadian yang tidak diinginkan itu menjadi terjadi. Iya. Itu dibikin secara tidak sengaja. Iya. Nah, secara tidak sengaja ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pembiaran momen mereka berdua terus. Berarti kesannya salah istri. Salah istri dan salah dua manusia ini yang Salah juga tidak bisa ketiganya mengendalikan lah. dirinya Salah masing-masing. ketiganya. Ini gue ngomong gini karena gue pengen Nisa nonton di sana. Karena sama Iya. kemarin. Karena gini loh, gue nggak mau sampai Nisa yang lain pun menghukum dirinya atas segala perbuatan yang dia sudah benar lakukan dan ketulusan dia. Cannot be, I don't agree with Iya, that. iya, betul. You have to, kalian harus ngerti. Kalian membiarkan itu terjadi bukan arti kalian bersalah di situ. Ya, Karena peran di dalam keluarga, dalam suami istri itu peran ada di suami kalau buat gua. Tapi in the end of the day, wanita-wanita di luar sana yang merasa bersalah terhadap sebuah hubungan di mana dia udah tulus, menghukum dirinya, I don't agree.
Sama. Gua nggak setuju, ngerti nggak maksudnya? Iya, kalau Sama. itu gue setuju. Dan itu trauma yang membekas sampai selamanya. Karena mereka ngerasa bahwa apa yang gue lakukan ini salah, terus solusinya apa? Kalau gue kan berpikir bahwa yang lu lakukan itu sudah benar, lu tidak bikin salah di sana, kesalahan lu adalah lu memilih laki-laki yang salah. Jadi sehingga stigma bahwa wanita itu bersalah tidak bisa hidup di situ. Karena laki-laki itu yang menentukan. Sekarang kan selingkuh kan pilihan kita laki-laki. Iya, Betul. Sekarang gimana lu mau selingkuh walaupun dia telanjang kalau lu kagak mau? Nggak bisa. Iya kan? Emang nggak bisa. Nggak bisa. Cuman ya kalau lewati para dalam maut, emang apa ya, terlalu sering. Makanya itu dibilang kan bahwa sebaik-baiknya lu, sekuat-kuatnya lu, selama lu masih manusia, ada batasannya. Betul. Ada limitnya. Makanya jangan terus-terusan diuji. Diuji, Batu yang tiap hari disiram air aja hancur. Betul. Gitu kan, apalagi manusia. Gitu. Betul. Nah, makanya ini tadinya semua individu yang ada dalam para dalam maut adalah individu-individu yang kuat, yang agamanya taat gitu. Cuman pada akhirnya goyang juga karena terlalu sering momen di mana mereka tuh dibiarkan larut sebagai individu-individu yang akhirnya melupakan posisinya. Dari film ini yang disalahin yang cewek lah. Lakinya apa kabar? Sebenarnya itu netizen yang akhirnya persepsinya tetap ke sana. Padahal sebenarnya Ipara Dalam Maut film itu dikemas untuk bikin, makanya kenapa kejadiannya tidak Rani berdasarkan sketsanya Eliza, di mana sketsanya Eliza itu emang terang-terangan Rani secara beringas dan berani gitu loh. Iya. Tapi kalau di Ipara Dalam Maut the movie nggak Takut. gitu. Ini emang dua manusia yang terus-terusan diuji aja, dikasih momen berdua, dan yang bahaya adalah ketika itu dia tadi lu bilang kan bahwa itu kendalinya ada di laki-laki. Bagaimana kalau si laki-laki ini ketika di momen berdua itu ternyata dia lagi berada di titik terendahnya dalam rumah tangga? Iya, itu bisa terjadi ya. Exactly. Dia lupa kalau dia itu adalah imam. Dia lupa kalau dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Karena bisa jadi misalnya Nisa terlalu dominan, Nisa bisa mandiri, Nisa bisa punya usahanya, gajinya lebih besar dari suaminya. Bisa. Iya kan? Dan akhirnya mungkin Aris tidak mendapatkan porsi sebagai kepala rumah tangga yang akhirnya bisa menuntun. Karena Nisa bisa membawa dirinya sendiri. Iya, Dia melihat sosok Rani sebagai anak yang masih butuh tuntunan, dia ngisi di situ. Iya. Sama-sama saling membutuhkan ya. Laki-laki kan gitu ya. Kita punya ilmu-ilmu kehidupan yang kita tuh pengen sampaikan ke pasangan kita. Kalau pasangan kita udah punya semua, kita sampaikan kemana? Betul. Aris merasa itu menjadi sesuatu yang wajar ketika dia menyampaikan itu ke adik iparnya. Needs-nya tersampaikan. Ketika needs tersampaikan, yang dia nggak pernah sadar bahwa needs ini membawa hilaf. Endingnya apa? Air mata. Dan endingnya kalian akhirnya dihujat. Di dunia nyata. Kena betul-betul. Oke, kita dari dia dulu. Hujatan-hujatan maut apa yang kau dapat? Asik. Hujatan maut. Hujatannya kayaknya bukan maut ya, dajjal udah. Levelnya udah. Gimana coba? Apa ya? Sebenarnya semua sama aja sih, yang ngatain pelakor atau apa. Tapi gue ngerasa, ya udah berarti emang peran gue berhasil ngebawa lo sampai ke real life. Gue mikirnya di situ doang, positif. Kak. Iya, tapi yang mengganggu gue pada saat roadshow. Oh, iya. Lo tau kan kemarin gue dicium mama? Oh, nggak tahu. Oh iya lu bilang ya. Oh iya. Bilang, Kok dicium? Maksudnya dicium? dia tuh gemes sama gue kayaknya. Pokoknya sebelumnya tuh kayak, ih Rani, ibu gemes. Terus aku kayak, iya bu. Aku gitu aja. Tarik, aku dicium. Aku disitu kayak, bu maaf bu. Langsung pergi. Gue dicium mama nih. Nah, kenapa dicium ya? Nggak tahu. Coba yang sisanya paling kayak, Rani. Terus ada juga roadshow yang kayak dia datang, terus mukul ini gue. Seksi amat lu. Terus pergi. Wah, Itu cewek. Itu yang pasti di cewek Jogja. begitu itu udah level kekesalan mentoknya ibu-ibu tuh pasti tuh. Dan di situ gue kayak, makasih tapi gimana ya? Bingung juga kan. Cewek, tapi dia tahu lah pasti itu peran kan. Iyalah. Cuma bentuk ekspresi emosional yang pengen disalurkan aja gitu. Iya. Sampai diginiin tapi aku. Iya. Seksi amat sih lu. Tuh itu kan sebenarnya muji tapi Kalau lu Biasanya gitu. cewek pasti.
Iya, emak-emak sama juga. Gue waktu roadshow kemarin ke Pulau Dia Jawa, dipukul. ada tuh kena bahu gue tuh. Jadi dia kayak foto dong. Pas begitu udah dapat akses deket ke gue bisa ngejangkau, ditabok dong. Dipukul. Dan dia melupakan fotonya. Abis itu dia berlalu Tujuan aja. dia tuh buat ngehajar lo. Tadi lu bilang foto, kok nabok ya? Terus nggak jadi foto. Jadinya gue yang kepikiran, Wak. Gue yang pengen foto sama dia. Dia udah tadi mau pergi. nikam sebenarnya. Oh. Ada kamera kan? Wah, ada kamera lagi. Ah. Tabok aja ya kan? Dan sering banget gue ditabok-tabok. Iya, Kesel dia ya. paling sering Kesel. dibanding aku. Ya lu ngerti lah. Iya, gue paham. Iya. Gue paham itu bentuk. Ya kadang-kadang bukan roadshow film aja, kalau kita ketemu langsung kan mereka kayak, cuman kalau ini emang karena kesel sama karakter Aris. Iya, dan ini kan sebenarnya di sisi positif keberhasilan kalian yang membuat itu menjadi hidup lah dan bersama Iya. dengan sutradara Mas Hanung dan timnya. Hmm. Cuman disangkut pautin ke kehidupan nyata nggak? Oh iya pasti. Iya Oh, lagi. kan? Pasti. Banyak konten-konten TikTok yang cuman misalnya kita di bis rame-rame, tiba-tiba gua sama dia doang di-cut, Di crop. di crop gitu berdua gitu. Padahal kita nggak sampingan juga yang Iya, nyanyi nggak kan. sampingan. Padahal itu posisinya jauh. Dia duduk di- Dinarasikan. Dinarasikan. Apa? Iya Davina lebih cocok ya kayaknya sama Deva gitu-gitulah. Hah? Iya. Mereka tuh nggak nyadar ya, umur kita tuh beda 12 tahun. Jujur ya, banyak banget dan lama-lama aku risih juga sampai kayak udah izin belum tuh Davina sama Mika gini-gini. Aku kayak bro chill. Udah banyak banget kabar-kabar kayak gitu kan. Banyak banget. Bahkan di postingan gua, semalam gua habis nge-post, gua habis ke kondangan sama istri gua, ya kan? Ya, Komennya so. tetap sama. Rani nggak ikut kan, tapi bla 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 bla. Mika tuh orangnya kan, Mika tuh santai banget ya. Cuman kan maksudnya ya balik lagi, Mika tuh manusia biasa. Iya, iya. Mau sampai sesabar apa sih gitu kan? Iya, terus Kalau makin lama kan jadi kena juga gitu. Terus? Makanya gue tuh rajin komunikasi sama dia gitu. Gue tuh selalu cerita tiap kita misalnya kita habis promo, gue sama Davina sama Michelle habis promo misalnya, gue tuh akan menceritakan momen kita promo itu. Jadi dia biar ada bayangan terus apa yang terjadi tadi ketika dia kalian capek pergi. juga Iya, ya, iya, mesti iya. ada effort ya lebih ya. Jadinya harus begitu, tapi gue nggak masalah daripada dia lebih sibuk, mending dia sibuk dengerin omongan Omongan gue, lo. cerita Iya. gue, daripada dia sibuk bacain komentar netizen. Nah, that's true. Karena yang awalnya sedih gitu kan, kita nggak tahu, mungkin dia pas lagi cowok baca gitu dia lagi nggak ya? capek. Gue jadi bikin cowok gue. Cowok lu gimana? Diem Untungnya ya? tapi Orangnya kan diem untungnya ya? gue nggak publik kan, jadi mungkin netizen nggak mengganggu cowok Ah. gue. Dan jangan sampai ya. Kalau Tapi gue cowok jadi ya? mikirin, cowok gue overthinking nggak ya? Karena dia sama gue selalu kayak, Kayaknya sih cowok Nggak enggak sih apa-apa, kayaknya. nggak Enggak, Cuma malah dia- kita malas baca nggak sih? Iya, cowok sih bukan enggak sih. dari netizen aja. Maksudnya lebih ke overthinkingnya itu loh, maksudnya jadi kayak, Dan kadang-kadang teman-teman juga bisa jadi setan. iya kan Bahkan teman-teman temen cowok dia baik. kayak gitu. Wih, cewek lu tuh Iya. main film. Nah, cowok gue Seksi tuh banget dapet gitu kan. Cowok gue dapetnya Kadang-kadang- dari teman-temannya. Tapi emang harus diakui teman-teman bahwa kadang-kadang teman-teman terbaik adalah juga teman-teman terbangsa. Iya. Iya. Benar. Niatnya bercanda, jadinya serius. Iya. Iya, paham gue, paham. Kita-kitanya yang pinter ngebawa diri ya. Kita yang harus pintar ngebawa diri, benar. Iya. Tapi cowok mah santai Ini kan lah ya. teman terbaik tapi terbangsat gue juga ini. Ini. Waduh. Pas gue berhenti, dia lagi jalan. Iya kan? Iya, jadi banyak tahu lah ya. Oke, ini fakta-fakta di balik syuting dulu. Katanya sempat ditampar ya. Deva sempat ditampar beneran katanya ya. Gue ditampar beneran. Oleh Michelle. Michelle Judith. Wow. Terus Keren. dia ngerasa bersalah. Dia ngerasa nggak enak. Yang gue rasain, dia namparnya nggak enak malah. Oh, kurang keras. Padahal tuh udah kenceng. Oke. Akhirnya gue minta sama Mas Hanung, lagi kayaknya Mas. Belum lepas itu. Oke. Terus akhirnya gue kayak, gini aja, gini. Oke. Oh, lu tampar dia? Enggak, gue contohin Kalau itu kurang ajar. gitu. Contohin gitu. Ya gue contohin, lepas aja, lu nggak usah mikir ini akan kena mata, kena hidung, kena telinga. Lu bukan dokter THT, Iya. ya kan? Iya. Sabar, Pak, sabar. Iya. Iya. Udah, lu jadi Nisa yang lagi marah aja, nggak apa-apa. Lu nggak usah mikirin harus mukul gue di bagian tubuh mana gitu. Lu Iya. kalau mau nampar aja. Hmm. Masalah kenanya di mana belakangan gitu. Yang penting kenanya pak bullseye. Karena gue nggak pengen ada sound effect yang ditambahin di situ. Iya, jadi dapatnya natural. Itu suara real. Mm-mm. Mumpung lagi syuting dalam rumah kan, ada boom, ada clip on, jadi suaranya bisa dapet tuh kalau emang beneran terjadi. Dan akhirnya dapet. Diulang berapa kali? Tampar tuh 3 apa 4 kali deh. Yang paling keras yang keberapa? Kayaknya yang ketiga.
4 itu hanya iseng kali. Oke. Iya. Oh, dia masih iseng kayak. Ya kayaknya mungkin dari bagian Udah tim feeling sutradara guilty lebih nih iseng kayaknya. aja kayak. Iya. Aris sekali lagi dari tampar gitu. Iya. Buat choice ya. Buat choice. Meskipun udah dapet yang terbaik, siapa tahu masih bisa kan. Iya, Ternyata pas iya. begitu yang terakhir, nggak bagusan yang tadi. Iya. Gitu. Merah dong. Lumayan merah. Lumayan. Dan itu kayak ada momen tamparan yang bukan cuma kena sini, sini. Oh iya, agak berdenging ya. Nging kan. Jadi pas Iya. dia ngobrol, hah? Apa? Oh iya. Next scene. Itu bulaga. Gue nggak budek ya. Apa? Gitu. Oh, sekenceng gitu berarti ya. Kenceng. Wah, bagus sih filmnya jadinya lebih hidup ya. Bagus. Iya, jadi keren. Endingnya dari ini kan satu film yang kita bilang viral dan banyak memberikan inspirasi. Kemudian menjadi isu juga di dalam kehidupan kita di Indonesia. Ternyata banyak nih kasus-kasus yang seperti ini dan mirip. Sebagai laki-laki nih Mas Deva ya, bukan Aris ya. What do you see yang dalam film ini yang lu menganggap bahwa penting peran laki-laki seperti apa untuk membawa keluarganya gitu? Oke. Dari Para Dalam Maut akhirnya yang gue pelajari bahwa sebenarnya benar dalam rumah tangga laki-laki akan menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang baik itu ketika punya penasehat yang hebat. Penasehat adalah istri. Jadi keputusan-keputusan yang pada akhirnya dilakukan oleh suami tentu butuh pertimbangan cermat dari istri. Jadi namanya berumah tangga itu harus berdua. Nah, apapun bentuknya, kekesalannya, emosinya, baiknya, situasinya dikomunikasikan. Apapun itu. Karena kalau belajar dari Para Dalam Maut, ada situasi yang pada akhirnya sama Aris ini tidak dikomunikasikan sama Nisa. Yang lama-kelamaan ternyata itu jadi sesuatu yang bahaya dan terjadilah perselingkuhan. Itu. Dan perselingkuhan yang terjadi, kalau lu selingkuh sama orang lain, itu dibilangnya cuma selingkuh. Tapi kalau lu selingkuh sama adik ipar, itu adalah pengkhianatan terbesar sepanjang masa. Karena tidak ada maaf, Den. Nggak ada maaf. Sama saudara lu sendiri, nggak bisa dimaafin. Tinggi lah, perzinahan yang tinggi itu. Yes. Terbejat gitu. Dari Davina? Aku tuh tipikal yang deket sama adik kan. Sempat ada omongan kayak, Nona nanti kamu kalau aku nikah ikut dong sama aku gitu, temenin aku. Iya Kak Vina, aku mau ikut. Tapi setelah film ini ada kayak, even aku sampai sekarang deket banget sama adik kakak, aku jadi, kayaknya enggak dulu deh. Oh, adikku cewek ya? Cewek, adikku kembar 2 cewek. Nah ini yang gue takut gitu loh. Jadi apa ya, orang insecure sendiri gitu. Kamu kepikiran gitu? Iya, lebih ke was-was aja, menghindari aja. Kalau bisa enggak ya? Kalau nginep enggak, tapi kalau main ya nggak masalah gitu. Kalau sampai harus tinggal tiap hari kayaknya nggak perlu deh gitu. Kalaupun bisa dekat sama suami lu mungkin nggak apa-apa. Tapi kan lu akan ada terus di situ kan. Iya. Aku mau nanya dong terakhir sebagai penutup Davina. Davina, lu sebagai cewek ya? Emang bisa ya cewek itu dia punya ipar gitu ya? Dia bisa mau sama itu cowok, bisa emang? Mungkin kalau aku nggak kepikiran sih. Dari awal reading juga udah shock aja, ini gimana cara gue bayanginnya ya? Nah, itu dia. Karena dari ya kita punya akal kayak nggak mungkin banget lah. Bahkan kalau aku gitu ya punya ipar cowok. Iya dong, punya ipar cowok tuh ngeliatnya malah takut. Kalau aku ya kayak gue harus sopan nih, gue nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Nggak ada kepikiran kayak boleh juga nih, kayaknya nggak ada deh. Berarti terjadinya kan di luar kesadaran ya? Iya. Berarti pada saat memang yang tadi kita obrolin, ada momen, ada apa. Nah, pada saat seperti itu, cewek itu sadar nggak sih? Sadar harusnya. Sadar harusnya. Tapi dia biarkan dirinya di situ kan? Atau ya emang nyaman. Emang nyaman kan? Iya. Karena cowoknya bikin dia nyaman. Yes. Berarti cowoknya kembali. Yang bermasalah Anda. Anda bermasalah. Dan banyak yang bilang, bahkan Elisa bilang, Aris ini mirip banget sama Deva. Jago bikin nyaman cewek. Bukan di situ, fisik. Denny Sumargo Sebagai teman. dia bilang mirip itu fisik. Fisik ya. Lakuan mah kagak. Amit-amit. Sebagai penutup, perankan satu adegan
kata-kata Aris dan Rani yang paling membekas oleh netizen. Coba, Fran. Wah, itu aja paling. Yang kita dilapor Pak ya. Sin 777. Silent. Silent. Begitu kan kalau Iya. diorasi. Iya lagi. Oke, silent. Sin 777. Take 2. Action. Mas, kita ngapain di sini? Kok kita ke hotel? Iya, kalau kamu nggak mau, kita pulang aja ya. Ya, kita pulang aja. Aku mau, Mas. Tapi gimana dia? Aku juga mau.